Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat Bu. Alhamdulillah. Oke, Ibu absen dulu ya. Iya Bu. Dea Sapitri hadir. Hadir Bu. Siti Anggraini hadir. Hadir Bu. Tasya Asyada, Hadir Bu. Uci Ratnayu. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Ada yang ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang ruang lingkup biologi Bu. Oke, pinter. Hari ini kita akan belajar mengenai keanekaragaman hayati. Kompetensi dasarnya 3.2. Sebelum memasuki materi tentang keanekaragaman hayati, Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak sih apa itu keanekaragaman? Saya Bu. Ya coba Siti dulu. Banyaknya jenis makhluk hidup Bu. Oke, pintar sekali Siti. Coba Tasya. Variasi dalam makhluk hidup Bu. Oke, pintar sekali ya. Jadi keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Keanekaragaman hayati melingkupi berbagai perbedaan atau variasi bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat-sifat yang terlihat pada berbagai tingkatan, baik tingkatan gen, spesies, dan ekosistem. Pertama, keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen merupakan sifat yang terdapat dalam suatu jenis. Dengan demikian, tidak ada satu makhluk pun yang sama persis dalam penampakannya. Dengan teknik budaya, semakin banyak jenis tumbuhan hasil rekayasa genetik, seperti padi, jagung, ketela, semangka tanpa biji, jenis anggrek-anggrek, dan salak pondok. Yang kedua, keanekaragaman jenis. Keanekaragaman hayati tingkat jenis mudah diamati karena perbedaannya yang mencolok, yaitu variasi antara kucing dan harimau. Kucing dan harimau termasuk salah satu kelompok kucing. Meskipun demikian, antara kucing dan harimau terdapat perbedaan fisik, tingkah laku, dan habitat. Keanekaragaman hayati tingkat jenis ini menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, dan frekuensi gen. Sampai keanekaragaman hayati, ada yang mau bertanya? Ya, coba Uci apa? Saya mau tanya Bu, contoh lain dari keanekaragaman jenis itu apa ya? Contoh lain dari keanekaragaman jenis itu seperti keluarga polong-polongan atau Fabaceae, seperti kacang tanah, ada kacang buncis, kacang hijau, dan kacang kapri. Gimana Uci, udah jelas? Jelas Bu. Oke. Yang terakhir yaitu keanekaragaman ekosistem. Semua makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya, yang berupa faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik meliputi berbagai jenis makhluk hidup lain, sedangkan yang faktor abiotik adalah iklim, cahaya, suhu, air, tanah, kelembapan, dan lain-lain. Baik faktor biotik dan abiotik sangat bervariasi. Oleh karena itu, ekosistem merupakan kesatuan dari biotik dan abiotik pun bervariasi pula. Adapun faktor penyebab menghilangnya keanekaragaman hayati. Yang pertama, hilangnya habitat. Daftar merah IUCN atau International Union for Conservation of Nature menunjukkan bahwa habitat menghilang diakibatkan dari manajemen pertanian dan hutan yang tidak berkelanjutan, yang menjadi penyebab terbesar dari hilangnya keanekaragaman hayati. Yang kedua, pencemaran tanah, udara, dan air. Zat pencemar atau polutan merupakan produk buangan yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Polutan mencemari air, udara, dan tanah. Polutan berbahaya bagi organisme, nitrogen, dan sulfur oksida yang dihasilkan dari kendaraan bermotor yang tidak bereaksi dengan air, maka membentuk hujan asam yang merupakan hujan yang merusak ekosistem.
Untuk pencemaran tanah, udara, dan air, ada yang mau bertanya? Saya Bu, Ya, coba Tasya apa? apa saja sih Bu contoh dari pencemaran tanah, udara, dan pencemaran air itu? Oke, contoh lain dari pencemaran tanah, udara, dan air. Ya. Contoh pencemaran tanah itu seperti penggunaan pestisida, kebocoran bahan kimia industri, limbah buangan pabrik, limbah rumah tangga, dan polutan radioaktif. Sedangkan kalau contoh pencemaran air itu seperti buang sampah di sungai, menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan di laut, tumpahan minyak di laut, dan penggunaan deterjen. Serta contoh pencemaran udara itu seperti asap pabrik, asap kendaraan bermotor, mobil, kebakaran hutan, dan letusan gunung berapi. Itu contoh pencemaran tanah, udara, dan air. Sudah paham Tasya? Paham Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Belum ada Bu. Oke. Yang ketiga, perubahan iklim. Sebagian penyebab dari perubahan iklim ialah pencemaran udara oleh gas karbon dioksida yang dapat menyebabkan efek rumah kaca. Yang keempat, eksploitasi tanaman dan hewan. Eksploitasi tumbuhan dan hewan secara berlebihan biasanya untuk komoditas yang nilai ekonomi tinggi seperti kayu hutan untuk bahan bangunan dan ikan tuna sirip kuning yang berharga mahal dan banyak diminati, namun hal ini mengakibatkan efek negatif bagi kepunahan spesies. Yang kelima yaitu adanya spesies pendatang. Masuknya spesies dari luar ke suatu daerah seringkali mendesak spesies lokal yang sebenarnya merupakan spesies penting dan langka yang terdapat di daerah tersebut. Yang keenam yaitu industrialisasi pertanian dan hutan, serta yang terakhir yaitu fragmentasi atau pemecahan. Sampai sini ada yang kurang jelas atau tidak mengerti anak-anak? Jelas Bu. Oke, untuk melihat kemampuan kalian terhadap materi yang sudah Ibu jelaskan mengenai keanekaragaman hayati, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk membacakan kembali rangkuman yang sudah kalian buat. Coba siapa? Saya Bu. Ya, coba Dea. Jadi keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, jenis, dan ekosistem. Tingkatan keanekaragaman hayati yang pertama yaitu keanekaragaman gen, yang kedua keanekaragaman jenis, dan yang ketiga keanekaragaman ekosistem. Oke, baik sekali Dea. Terima kasih ya. Ya Bu. Setelah melihat rangkuman yang sudah Dea buat, sepertinya kalian sudah sangat memahami mengenai keanekaragaman hayati. Untuk tugas rumah, boleh kalian catat pertanyaan yang akan Ibu berikan untuk materi keanekaragaman hayati dan akan dikerjakan di rumah ya. Pertanyaan pertama, faktor-faktor apakah yang menimbulkan keanekaragaman? Yang kedua, jelaskan dengan contoh pentingnya keanekaragaman hayati bagi kehidupan manusia. Pertanyaan terakhir, sebutkan tindakan manusia yang berpengaruh buruk terhadap ekosistem alami di hutan. Udah cukup 3 soal aja ya. Cukup sekian materi kita mengenai keanekaragaman hayati ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi